Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV, dan buat Anda yang mungkin baru bergabung, kami hari ini membahas mengenai bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Gemilang, Kota Banda Aceh, dan sudah hadir di sini yaitu Bapak Wali Kota Banda Aceh dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dan buat Anda di segmen ini kami membuka tanggapan, pertanyaan silahkan saja sampaikan di telepon 0822 7262 1712. Dan Pak Wali, ini kita bicara tadi mengenai perwal dan sebagainya, banyak kemudian terobosan yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana kemudian Pak menanggapi masyarakat yang bahkan mungkin sekarang masih ada yang acuh atau mungkin sudah terbiasa dengan COVID ini, sudah hampir setahun Pak kita bergelut dengan COVID. Seperti apa Pak kemudian dilakukan? Ya, memang perwal ini setelah kita keluarkan tidak semudah apa yang kita harapkan untuk dilaksanakan. Karena ini juga Banda Aceh ini adalah sebagai ibu kota provinsi. Barangkali ada yang masuk dari daerah lain kurang ketat, mereka ini menjadi melihat. Sedangkan kita Banda Aceh kan boleh dikatakan sangat ketat terhadap pemakaian masker ini, karena razianya tiap hari. Jadi ini mereka itu masih menjadi mencontohi mereka itu yang tidak memakai masker. Kenapa daerah lain tidak memakai masker, di sini kita harus ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang ini sudah mulai seluruh daerah itu juga membuatkan perwal dan perbub peraturan bupati. Kemudian masih ada keraguan terhadap pemikiran terhadap COVID-19 ini ya. Ada yang ragu-ragu. Nah, ada atau tidak ada ini COVID? Ya. Jadi sehingga mereka menganggap masker itu nggak ada perlunya. Nah, jadi sehingga begitu kita razia di sini pakai masker, melewati razia buka lagi masker. Padahal dimanapun masker itu menurut keterangan dari dokter kemarin 70% itu sudah terbantu dengan masker. Jadi misalnya kita ketemu dengan orang yang memakai masker, dia COVID, kita ketemu, itu hanya 5% kemungkinan bisa tertular. Ya, itu kan ada di mana ya. Iya. Dan begitu juga kalau sama-sama pakai masker memang sangat aman. Meminimalisir ya Pak, apalagi jaga jarak pakai masker. Dan kalau yang tidak kena memakai masker tapi yang kena tidak pakai masker, ini masih mudah tertular karena nanti bisa kena di tangan atau apa kan, akhirnya bisa. Maka ini pun baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga mensosialisasikan terhadap keyakinan terhadap COVID-19 ini. Ini masih ada, bukan tidak ada. Sering kita dengar, baik percayanya COVID ada, tapi kita kan pedomannya kan kepada para dokter ini ya, kepada tenaga medis yang melihat bahwa kita okelah mungkin lebih kurang ilmunya, tapi dunia ini ya, dunia sudah meyakini COVID itu ada. Baik. Ini soal masker Pak, bagaimana soal menjaga kerumunan Pak? Masih ada warung kopi yang masih belum ya Pak, masih belum menjaga protap dan lain sebagainya Pak. Ya, ini lagi masalahnya, tantangan bagi kita. Begitu juga kita melakukan razia. Sekarang ini kita sudah mulai menerapkan membagi orang. Jadi di pembagian orang nanti kita harapkan satu warung kopi itu ada yang ngawasi di situ. Berarti ada yang jaga Pak setiap warung kopi. Berapa 1.001 warung kopi nih Pak? Banda Aceh Pak. Iya, mestinya itu kan paling kurang yang rame-rame itu kita jaga dulu ya. Jadi kalau ada yang tidak memakai itu langsung nanti dikenakan sanksinya, jadi sehingga mereka itu akan memakai ya, memakai masker. Dan hal ini harus kita lakukan karena memang tingkat di warung-warung kopi itu masih banyak kerumunan ya Pak. Baik, kita angkat dulu telepon ya Bapak. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo? Halo Bapak di Kampung Keramat? Ya. Silahkan Bapak, dengan Bapak siapa?
Pak Abdul. Pak Abdul silakan Bapak. Pak Abdul bisa dibesarkan sedikit suaranya? Pak Abdul masih mendengar kami? Baik, Pak Abdul bisa mencoba lagi nanti. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda pemirsa. Silahkan tanggapan Anda, pertanyaan Anda di 0822 7262 1712. Pak Lukman, ini masih ada masyarakat yang ini ada atau tidak ada? Bagaimana kemudian meyakinkan Pak Lukman? Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, ada atau tidak ada atau kurang percaya ya? Atau kurang percaya? Kurang percaya. Ada poin kurang percaya, Pak? Yang benar di kami waktu melaksanakan kegiatan di lapangan, begitu kita jumpai satu terkonfirmasi atau positif samping rumahnya, kita sampaikan yang samping rumahnya itu positif, dia takut. Seandainya kita sampaikan COVID, dia nggak takut. Nah, ketika ada keluarganya yang kita sampaikan positif, dia akan menghindar, nggak mau bergabung lagi. Berarti kan pertanda dia percaya. Cemas ya Pak, tapi takut. Dia itu percaya, tapi tidak mau, agak sedikit abai. Gitu. Baik, kita angkat lagi teleponnya dia Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Abdul. Oh Pak Abdul, silakan Pak Abdul. Ya, Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, sehat-sehat saja. Amin, amin. Ya. Tadi di awal juga saya dengar. Oh, terima kasih. Selalu ada pesan 3M itu pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir Pak Wali. Ini kalau kita pergi kemana-mana, ke kantor, ke warung-warung, ke warkop kan. Dulu kan ada aturan harus ada tempat cuci tangan itu wastafel. Tapi sekarang kita pergi kemana-mana itu kita cuci tangan katanya nggak ada air. Nah, ini masalah Pak Wali. Ya, air PDAM ini kayak mana nih Pak Wali? Apa yang cuci tangan pakai air mengalir tapi air nggak ada Pak Wali. Baik. Ya, tolong ini Pak Wali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Abdul. Pak, ini masalahnya air Pak. Ya. Cuci tangan tapi nggak ada air Pak. Gimana Pak? Ya, begini Pak Abdul, memang kita kan selalu mengumumkan bahwa saat ini Banda Aceh itu sedang rehab betul-betul secara menyeluruh PDAM sampai dengan Desember ini, dan ada pembagian pembagian wilayah ya. Ada beberapa desa nanti terputus dan ada desa yang memang tersambung. Ini kita sabarlah sampai Desember ini. Sampai Desember ya Pak? Tapi kalau warung mengatakan tidak ada air, kok jual kopinya ada air. Oke. Jadi jangan cuci tangan pakai kopi tapi ya Pak ya? Cuci tangan pakai kopi aja. Jadi ini kan saya rasa pun tidak terlalu banyak. Satu tempat aqua itu ya. Kaleng apa namanya itu? Wadah yang itu ya Pak? Galon aqua. Galon aqua. Saya kira itu tidak menjadi hal ya, tidak menjadi alasan bagi mereka. Tapi kalau air secara menyeluruh, Banda Aceh memang sedang dalam perbaikan. Baik. Itu kalau kita secara terbuka, memang kalau kita tidak mengambil tindakan, ini kita sudah berpuluh-puluh tahun air seperti ini Banda Aceh. Baik. Jadi biar aja kita beberapa bulan ini berat, tapi insya Allah ke depan akan baik. 2021 aman ya Pak? Aman insya Allah. Baik, janji ya. Pak Amin sampai Desember ya Pak? Ya, air insya Allah. ini kan reservoir kita belum fungsikan, belum maksimal ya. Ada 2 reservoir karena memang ini belum maksimal air masuk ke situ. Jadi kalau sudah maksimal air masuk ke situ, kita bisa fungsikan 3 pompa reservoir, itu sampai ke ujung bisa sampai air. Baik. Nah itu sudah dicoba. Jadi cuma di tempat air yang di Lambaru, WTP istilahnya, water apa itu istilahnya, water treatment ya. Yeah. Jadi itu sudah kehabisan. Orang Banda Aceh terus bertambah sekarang. Sedangkan air sudah nggak cukup lagi. Baik. Ya, apa kita biarin seperti itu? Lebih parah lagi, sayang orang-orang yang di pinggir itu. Baik. Yang belum mendapatkan air karena keterbatasan air tersedia di Lambaru, maka air tidak ada. Jadi Baik. kita menarik Pak. Kita naikkan dari 400 meter kubik
menjadi 800. Baik. Jadi nanti ini bisa 10 tahun bisa dimanfaatkan. Baik, ini menarik Pak. Kita perlu kesempatan lain Pak untuk ngobrolin khusus masalah air Pak. Oke. Dan Pak Abdul sabar dan warga kota lainnya sabar ya. Ini insya Allah tahun depan ya Pak. Nanti kita bawa di PDAM juga. Ya kita bawa beda. Ini menarik Pak. Pak Abdul sabar, mudah-mudahan tahun depan sudah aman ya Pak. Iya, insya Allah. Sampai Desember, insya Allah sampai Desember. Iya. Baik, ini menarik sekali ya Pak di masalah air dan lain sebagainya juga. Kaitannya dengan COVID ya. Dengan COVID ya Pak, benar. Pak Lukman silakan Pak, tadi sambungannya. Bagaimana kemudian kondisi? Kondisi hari ini masyarakat tidak percaya tadi ya. Itu yang kita diskusikan tadi. Tapi mereka ketika ada kasus positif takut. Itu kan membuktikan mereka ada. Oke. Kemudian satu lagi yang kedua, yang kena COVID ini kan bukan masyarakat. Seberapa banyak petugas kesehatan hari ini yang sudah menjadi korban. Kemudian ada yang meninggal dunia, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Amin. Subhanahu wa taala, ya. Amin. Kemudian Amin. berapa banyak tenaga kesehatan kita yang sudah harus isolasi juga, harus tidur di pineri. Kalau memang ada upaya-upaya macam-macam menurut masyarakat itu petugas kesehatan nggak mungkin harus menerima konsekuensi ini. Mereka dengan pakai baju hazmat itu aja nggak bisa pipis kalau bahasa Itu kasarnya. curhatan ya Pak, Ya, curhatan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mereka menunggu pasien positif. Untuk merawat pasien positif itu harus pakai pampers, Bu. Baik. Apalagi membawa pasien dari Melabuh kemari misalnya dengan ambulan. Dari Melabuh kemari pakai pampers. Nah, itu Bu. protapnya harus seperti itu. Nggak bisa buka HP, nggak bisa terima dengan baju panas begitu, Bu. Luar biasa. Nah, apalagi yang nggak kita percaya? Oke. Kalau kita berpikir berarti tidak ada COVID ini. Oke. Apa ya? Dunia sudah tergoyangkan dengan kasus COVID ini ya. Bukan Aceh, bukan Banda Aceh, apalagi bilang kecamatan dan desa ya. Itu Pak Lukman, saya berikan kesempatan Pak. Silahkan berbicara tadi bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat bahwasannya COVID itu ada. Silahkan Pak himbauan. baik, masyarakat Banda Aceh khususnya dan Aceh pada umumnya, percayalah COVID itu nyata, ada, dan sudah banyak korban yang kita lihat. Kedua, petugas kesehatan kita dari hari ke hari mereka itu tetap berupaya menyembuhkan Bapak Ibu semua. Berilah kesempatan kepada mereka, petugas kesehatan ini bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Artinya silakan taati 3T. Kalau di Banda Aceh 4T Pak Wali ya. 4T malah ya Pak. 4T kalau kita Banda Aceh, tapi yang umum 3T secara mendunia. Jadi kita ada tambah 1T lagi, hindari kerumunannya. Pak M, sorry. T tadi untuk tracing, terbiasa dengan COVID nih. Sudah terbiasa ya Pak, sudah setahun dengan terbiasa COVID. dengan COVID, 3T, testing, tracing, dan treatment. Tapi kalau 4M ini, Banda Aceh ditambah satu lagi, menghindari kerumunan. Jadi ikuti semua yang sudah kita diatur oleh pemerintah kita. Tujuannya adalah wali kota ini sayang dengan masyarakat. Itu yang perlu kita buat. Karena sayang dengan masyarakat lah dibuat perwal. Baik. Jadi kalau sudah begitu perhatian pemerintah kita abai lagi, apalagi petugas kesehatan hari ini harus berjuang dengan mempertaruhkan. Baik, Ya, itu himbauan kepada masyarakat Pak ya. Sebegitu kondisinya ya Pak yang kita alami. Awal-awal kasus, Bu, awal-awal kasus semua pada shock. Nggak tahu kemana, apa yang harus dibuat. Hari ini kita dengan ada perwal, ada Permenkes, ada peraturan-peraturan semua mendukung itu. Mari kita ikut bersama. Itu harapan kita. Mari kita ikuti. Ya. Pak Wali, beberapa daerah lain Pak, mereka tracing, rapid, swab terus. Juga untuk melihat, memang angkanya banyak kemudian yang timbul. Bagaimana dengan Kota Gemilang kita Pak? Oh ya, kita terus melakukan itu. Dan ada kewajiban kami dengan provinsi itu setiap hari itu harus 90 ya. 90 Pak. 90 Pak. 90 orang. Seluruh orang. Ya, Itu jadi- termasuk jajaran Ya semua lah, ya masyarakat secara umum harus 90. Memang kadangkala kita mau bukan rapid bahkan swab ya. swab test. Swab gitu. Dan kalau kami itu orang yang kami paling yang pertama dulu kan kita punya program awal itu ada 1.000 ya. 1000 Pak. 1.300 pertama. 1.300 orang per hari. 1.300 enggak. Kita dulu kontrak, awalnya. kita kerjasama Dulu kan dengan 0,05 dari penduduk itu harus di Swab. swab. Sudah kita lakukan. Oke. Kemudian kita tambah lagi. Mm-mm. Tambah 2.000 lagi. Dan sekarang tambah lagi. Ya, jadi
kita rutin itu untuk melakukan itu dalam rangka kita mengetahui dan bisa melokalisir terhadap orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19. Bagi masyarakat kota yang belum tahu Pak, di mana masyarakat bisa mengakses swab? Ini Itu gratis ya Pak? Iya gratis. Itu gratis? Gratis. Ini dinas kesehatan, puskesmas ya. Baik. Nah, ini kebanyakan orang baru swab kalau ada mau pergi. Nah, jadi ini sayang kan, supaya kalau ada yang rasa demam, ada rasa nggak enak badan, atau sudah kelihatan lemah ya, ini supaya segera dilakukan swab supaya bisa dideteksi dari awal. Baik. Atau ada penciuman yang sudah tidak tercium lagi, kemudian kan sudah rasakan. Sudah ada tanda-tandanya ya Pak ya, sudah ada tanda-tandanya, silahkan kemudian, datang ke puskesmas. Silakan datang ke puskesmas, itu segera dilayani. Baik, dan itu gratis buat masyarakat Gratis, kota ya Pak? Gratis. Baik. Kita rehat lagi Pak, kita akan tunggu lagi penelpon dari pemirsa, dan yang pasti nanti kita juga masih akan bagaimana penanganan lainnya di Kota Banda Aceh pemirsa, dan silakan bergabung dengan kami setelah segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali saat pesan-pesan berikut ini.